Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Sejujurnya saya sedih ya mendengar berita-berita saat ini terkait dengan Baim Bong dan Paula Verhoeven. Sedih saya. Mengapa saya sedih? Ya jujur saja, Baim Bong dan Paula adalah idola saya. Tetapi berita ini menyedihkan saya. Ya ada rasa kecewa. Namun apa boleh buat ya. Ini beritanya sudah banyak beredar. Mari kita simak. Hampir di semua media ya. Ini di handphone saya juga begini tentang Baim Bong. Ini di iPad saya juga tentang Baim Bong ya, begitu banyak berita. Dan ini juga ya, ini juga tentang Baim Bong. Dan ini juga tentang Baim Bong. Saya mengatakan bahwa keduanya antara Baim Bong dan Paula Verhoeven adalah idola saya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya video-video saya jauh sebelumnya terkait tentang Baim Bong dan Paula. Namun beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya sudah menggambarkan bahwa ada informasi terkait dengan ini ya, terkait dengan perpisahan antara Baim Bong dan Paula Verhoeven. Namun saya tetap berbesar hati, berbaik sangka bahwa keduanya hanyalah persoalan kecil biasa. Bahkan juga teman-teman dalam tappingan-tappingan, dalam komentar-komentar mengatakan itu sudah biasa, itu kan bukan ini, bukan itu dan sebagainya. Saya pun merasa senang ya, karena saya berpikir bahwa ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan ada kejadian semacam ini, yaitu perpisahan. Karena apa? Baim Bong, Paula Verhoeven, dua putranya ya, Kenzo ya, Kenzo dan siapa satu lagi ya, Eldra Guwong itu ya. Jadi dua-duanya adalah idola ya. Tetapi ketika berita ini menyebar, bahkan dalam live pun ada ya, ada disiarkan. Jadi saya merasa wah ini beneran ini, sehingga saya mencoba mencari-cari dan memang ternyata semua berita mengabarkan bahwa Baim Bong sudah mengajukan gugat cerai ke Paula Verhoeven. Ada apa sebenarnya? Saya tidak terlalu berpikir apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi itu menurut pendapat saya ya. Biarkanlah mereka yang tahu dan bukan konsumsi publik. Itu menurut saya. Apalagi keduanya sudah memiliki Keanu dan Kenzo ya. Dua putra dari Baim Bong. Ya lucu-lucu gitu ya. Namun begini teman-teman, saya ingin teman-teman menyimak dulu yang ini ya. Menyimak apa yang disampaikan oleh Baim Bong ya. Kita akan menganalisa sepenggal agar jelas semuanya. Berikut ini. Kopi dulu. Oke. Aduh ya Allah. Boleh sebentar ya? Bentar ya. Bro, biasa dikit bro. Foto dulu Mas Gaib. Oke. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Bong pada
hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini? Dari kalimat ini ya, istilah pagar makan tanaman itu gimana ya? Apa benar gitu loh? Apa benar gitu loh? Itu masalahnya. Nah, kalau hanya sekedar pertemanan dan sebagainya, sulit untuk membuktikan yang dinamakan pagar makan tanaman, karena harus betul-betul ya. Apalagi beredar ke berita bahwa terjadi selingkuh dan sebagainya, itu buktinya apa gitu loh, iya kan? Mari kita lanjut lagi ya. Saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu, baik saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Aduh. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya secara pribadi tidak ingin mencampuri ya urusan mereka berdua ya, itu urusan internal lah. Tapi karena ini sudah di ranah publik, karena sudah disuarakan di mass media, jadi saya ingin mengomentari. Begini, persoalan-persoalan internal dalam rumah tangga yang bisa menyelesaikan adalah keduanya. Masing-masing sudah bertekad untuk menikah dan sekian lama sudah diarungi dan telah memiliki 2 orang anak. Tentu saja mereka harusnya memahami satu sama lainnya dan tidak perlu lagi curiga dan sebagainya. Terjadinya sesuatu di dalam rumah tangga karena mungkin ya antara satu dan keduanya tidak saling terbuka. Dan ini introspeksi ya, seharusnya introspeksi, tidak harus ke ke arah perpisahannya. Gitu sih kalau menurut saya. Mari teman-teman kita simak ya, bagaimana kelanjutan dari cerita itu agar tidak menjadi pemahaman yang keliru. Ini baru dari pihak Baim Wong ya. Tentu saja Paula Verhoeven mungkin tersenyum mendengar cerita dari Baim Wong. Mari kita simak bersama. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada.
Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Saya yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya tuh mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijabnya itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sampai 1 orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan itu ada di saya. Adiknya kita kerjakan di sini. Adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak memberikan ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, yang tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonong gini itu ada sebelum kita perceraian. Saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonong gini? Kayak kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam
dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia dalam keputusan saya. Mama saya udah gak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi Pak Ibu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak besarnya saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Bukan saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Persoalan ini sebenarnya sudah lama kita dengar ya. Saya mendapatkan informasi dari media Instagram, dari media massa, media sosial ya. Misalnya dari podcastnya Melani ya kan. Kemudian ada seletukan dari Nikita Mirzani. Namun saya anggap itu permainan atau apa ya, isu gitu ya. Ternyata benar ya. Ya sebaiknya, ini saya sulit ngomongnya nih, sebaiknya bolehlah kalian mungkin ada masalah tapi internalnya diselesaikan dulu. Ya saya mendapatkan berita, kabar bahwa ini sudah 7 bulan ya berpisah dan sebagainya. Aduh, sulit bagi saya untuk memberikan narasi ya. Ya kita akan ikuti terus perkembangan dari keduanya, bagaimana dan mengapa bisa terjadi hal demikian ya. Saya akan mengulas terus terkait dengan idola saya. Kedua-duanya idola saya. Saya tidak memihak antara Mbah Aim Wong, Paula Verhoeven, tidak. Namun saya akan melihat dari sisi mana yang seharusnya dilakukan oleh keduanya, bukan justru perpecahan yang terjadi. Ya, ini bersambung pada episode berikutnya. Terima kasih.